Bab 3601. Rudy telah bersama Jack begitu lama dalam perjalanan Jack, dan tidak ada yang tahu bakat Jack lebih baik daripada Rudy. Dengan begitu banyak bakat dan keterampilan, Jack hanya memiliki kompatibilitas 20%. Rudy tidak bisa menerima itu sama sekali. Rasanya terlalu absurd. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak terpikirkan. Memiliki kompatibilitas yang rendah dengan hukum berarti akan sangat sulit bagi Jack untuk menguasai atribut saat dia berlatih. Itu karena atribut adalah himpunan bagian dari hukum. Karena sulit untuk memahami atribut, itu berarti Jack tidak akan bisa menggunakan teknik tingkat tinggi sama sekali. Itu adalah konsekuensi alami. Namun, keterampilan yang digunakan Jack jauh lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggiannya. Tidak ada yang pernah berhasil mengalahkan Jack. Rudy menelan ludah dan berkata tak percaya, batu itu mungkin rusak. Hasilnya tidak akurat, tidak mungkin. Ketika semua orang di sekitarnya mendengar itu, semua orang tertawa dengan jijik. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang Jack dan merasa seperti Rudy menolak untuk menerima kebenaran. Batu-batu itu tercipta bersamaan dengan dunia berputar, dan jika ada yang salah dengan batu-batu itu, berarti ada yang salah dengan penciptanya. Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, Octavius berkata dengan dingin, berhentilah membuang waktu semua orang. Jika giliranmu, cepatlah dan diuji. Apa gunanya mengatakan semua itu? Apakah kamu suka membuang-buang waktu? Kata-kata Octavius diucapkan dengan maksud membuat semua orang membenci Jack dan Rudy. Bibir Rudy berkedut saat dia berbalik dan memelototi Octavius. Octavius mencemooh sebelum dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Apakah kamu tidak bahagia? Apakah aku tidak benar? Bukankah kamu hanya membuang-buang waktu semua orang? Rudy menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak akan melakukannya lagi. Rudy kemudian memberikan tempatnya kepada orang di belakangnya. Dia hanya ada di sana untuk bersenang-senang. Lagi pula, dia tidak cukup berbakat untuk diperhatikan. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang layak. Jika semua keributan itu tidak terjadi, hasilnya hanya akan memuaskan rasa ingin tahunya. Sayangnya, banyak orang melihat mereka pada saat itu. Jika hasilnya buruk, mereka akan diejek dengan berbagai cara, yang mungkin juga akan menjatuhkan Jack. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk tidak diuji. Octavius tertawa. Sepertinya kamu akhirnya menyadari jenis hama kamu. Kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri di depan kami, kan? Cass dan Jimmy, yang berada di belakang mereka, juga ikut tertawa. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Selama ini Jimmy diam bukan karena dia orang baik, tapi karena dia hanya menunggu waktu yang tepat. Jimmy ingin melanjutkan apa yang Octavius katakan untuk membuat Jack terlihat lebih buruk, tetapi Jack malah mengatakan sesuatu. Saat itu, dia sudah berada di samping Rudy dan menepuk bahu Rudy. Tidak ada alasan untuk terus berdebat lagi. Jack memandang Octavius untuk berkata, kamu akan menargetkanku, kan? Octavius mengira Jack akan berbalik dan melarikan diri, melihat betapa memalukan hasilnya. Namun Jack justru menanyakan pertanyaan itu, yang hanya membuatnya geli. Bab 3602. Octavius mencemooh dan berkata, apakah kamu perlu bertanya? Sudah kubilang kamu akan membayar harganya. Jack dengan tenang melanjutkan, kalau begitu aku keluar dari Cloud Valley, aku akan berpartisipasi dalam medan perang kabut dengan kalian semua. Bukan hanya Octavius, tetapi semua orang yang mendengar Jack juga tercengang. Apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia tidak menyadari apa yang dia katakan? Apakah dia lupa hasilnya? Dia ingin memasuki Cloud Valley hanya dengan kompatibilitas 20%. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengambil bagian dalam medan perang kabut bersama mereka setelah keluar dari Cloud Valley. Apakah dia gila? Cass terdiam saat itu, sudah yakin bahwa Jack gila. Tidak ada gunanya membuang-buang napas pada orang gila, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia akhirnya akan kalah. Dirinya jika dia menahan diri. Bibir Cass berkedut, ingin bergegas maju untuk menghajar Jack, tapi dia terpaksa menahan diri karena hukum tempat itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Semua orang melihat hasilmu, dan kamu masih ingin memasuki Cloud Valley.
Jack mengangkat alis. Apakah kamu menjatuhkan otakmu? Ada dua cara untuk memasuki lembah. Semua orang tahu tentang itu kecuali kamu. Bibir Cass menegang, merasa seperti akan pingsan karena marah. Orang ini memanggilnya bodoh. Tentu saja dia tahu ada dua cara untuk mendapatkan tiket masuk lembah. Jika seseorang tidak cukup cocok, mereka dapat mencoba melewati Killing Illusion Array dan harus melewati 6 tahap untuk lulus. Orang ini hanya memiliki kompatibilitas 20%, namun dia masih ingin mencoba peruntungannya di Killing Illusion Array. Cass menolak untuk percaya bahwa pria itu akan sukses. Dia bahkan tidak memikirkannya, tetapi pria itu benar-benar menggunakan itu untuk melawannya, yang membuatnya marah. Dia mulai terengah-engah saat menatap Jack dengan intens. Dia ingin mencabik-cabik Jack. Cass menggertakkan giginya dan berkata, kamu hanya memiliki 20% kecocokan, dan kamu mencoba untuk melawan Killing Illusion Array. Kamu benar-benar percaya diri, bukan? Dengan sedikit kecocokan itu, sudah jelas betapa kamu lemah. Bahkan mencapai Cloud City sudah menjadi batasmu, dan kamu masih mencoba menerima tantangan. Jujur saja, apa kamu gila? Jack mengangkat alis, wajahnya tanpa emosi. Seolah-olah apapun yang dikatakan Cass tidak akan memengaruhinya. Tiba-tiba, Jack tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, tapi tidak apa-apa. Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan berubah pikiran, kamu dapat memikirkan apapun yang kamu mau. Bibir Cass berkedut, menatap Jack seperti sedang sakit. Octavius dan Jimmy juga sama. Semua orang memandang Jack dengan tidak percaya, merasa seperti dia gila. Seseorang berbisik, apakah orang ini menjadi gila? Dia terdengar seperti dia yakin dia akan bisa memasuki lembah awan. Dia bahkan ingin pergi ke medan perang kabut dengan orang-orang itu. Kurasa dia bahkan tidak tahu apa itu medan perang kabut adalah. Bagaimana lagi dia akan menjadi sombong ini? Apakah dia ingin mati seburuk itu, atau dia terlalu percaya diri? Orang di sebelahnya tertawa dan berkata, saya jamin, dia pasti tahu aturan medan perang kabut. Siapapun yang mencapai Cloud City sendiri akan menerima informasi tentang kota itu. Bab 3603. Semua orang tahu tentang berbagai aturan Cloud City. Lihat saja betapa sombongnya dia bertindak. Dia mungkin tidak berpikir bahwa medan perang kabut itu berbahaya sama sekali. Saya pikir dia hanya kacau. Dia tidak memiliki kepercayaan buta, dia hanya menyombongkan diri terlalu banyak dan tidak mau mengakui dia salah. Setelah dia mengatakan itu, banyak orang di sekitar pria itu mengangguk setuju. Mereka merasa seperti Jack jauh di lubuk hatinya tahu tempatnya namun keras kepala untuk mengakuinya karena harga dirinya. Pada akhirnya, mereka tidak diizinkan bertarung tanpa alasan apapun di sana. Tidak peduli seberapa marah pihak lain, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata. Lagi pula Jack sudah menyinggung perasaan mereka, jadi sebaiknya dia bicara sedikit lagi dan itu tidak akan mengubah apapun. Cass merasa dia akan semakin frustrasi berdebat dengan Jack, tetapi dia tetap tidak ingin menyerah. Cass mengepalkan tinjunya. Ingat apa yang kamu katakan. Baiklah, aku akan memegang kata-katamu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk masuk ke Cloud Valley. Setelah dia mengatakan itu, dia berhenti. Bibirnya berkedut seolah-olah dia malu bahkan untuk mengatakan apa yang dia katakan. Namun, dia memaksa dirinya untuk melanjutkan, ketika kamu keluar dari Cloud Valley, aku akan menunggumu di pintu masuk. Semua orang di sini bisa menjadi saksi kita. Lalu, kita akan ambil bagian dalam medan perang kabut. Itu akan turun ke keterampilan Anda jika Anda bisa bertahan hidup. Cass kemudian mendorong orang berikutnya dalam antrean, memotong dengan dua rekan muridnya. Orang yang didorong pergi menjadi kaku, wajahnya jelas masam karena ketidaksenangan tetapi memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya. Lagi pula, dia tidak memiliki keberanian Jack untuk menghadapi benua Swelling Tide. Cass dengan cepat naik ke atas batu. Jack mengangkat alis, tetap di tempatnya dan tidak pergi. Dia menunggu untuk melihat hasil Cass. Menyadari Jack sedang menunggu, Cass mencemooh dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempermalukan diriku sendiri seperti yang kamu lakukan? Jack berkata dengan putus asa, mengapa kamu begitu penuh omong kosong? Tidak bisakah kamu tutup mulut saja? Cass sangat marah hingga dia hampir kehabisan nafas. Dia tidak tahan berbicara dengan orang ini lagi.
Lagi pula, betapapun marahnya dia tidak bisa menyerangnya, jadi dia terpaksa menelan semua amarahnya. Hasil kasus keluar dengan sangat cepat, terungkap hanya dalam sekejap. 6 kristal menyala di sekitar batu, dan udara di sekelilingnya mengeluarkan cahaya merah saat pas masuk lembah terwujud dan jatuh ke tangannya. Cass tersenyum percaya diri. Benar saja, dia mendapat umpan seperti yang dia harapkan. Jenius adalah master, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang berpura-pura menjadi master. Cass mengeluarkan seringai percaya diri saat dia menatap Jack dengan mengejek. Semua orang mulai melihat ke arah Jack di bawah tetapi melihat bahwa ekspresi Jack masih tenang, seolah-olah dia mengharapkan hasil itu. Meskipun Jack memakai topeng, itu hanya menutupi setengah wajahnya. Mereka masih bisa melihat ekspresi Jack melalui matanya dan separuh wajahnya yang lain. Beberapa orang mengangkat alis mereka, dan beberapa mulai berbicara di antara mereka sendiri. Jangan bicara tentang hal lain. Ketika datang untuk menjaga ketenangan mereka, saya tidak berpikir siapapun di sini bisa mengalahkan orang ini. Jika itu saya akan menggali lubang untuk diri saya sendiri di tanah dari kecanggungan belaka, tapi dia bahkan tidak mengedipkan mata. Aku terkesan. Menurutmu apa yang dia pikirkan? Aku pikir dia hanya gila. Meskipun para prajurit dari benua Swelling Tide adalah sekelompok orang yang kurang ajar, dia bertingkah seolah dia tidak peduli. Kecuali jika kamu sangat ahli atau kamu berasal dari latar belakang yang kuat, Anda tidak bisa melakukan itu. Saya rasa dia juga tidak. Petik 2. Bab 3604. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Lagi pula kita telah melihat apa yang terjadi, dan mereka tidak akan membiarkannya lolos. Dia akan menderita sekarang. Tidak ada prajurit dari benua Swelling Tide yang akan melepaskannya. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka menyiksa orang ini sampai mati. Dia tahu apa yang akan terjadi tapi tetap bersikeras menghadapi mereka secara langsung. Menurutmu apa yang dia pikirkan? Terserah, mari kita berhenti menebak. Kecuali kita adalah dia, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kita juga tidak perlu tahu. Lagi pula, dia mungkin hanya orang gila. Cass berjalan menuruni batu, dan Octavius naik tepat setelah itu. Hasilnya keluar dengan sangat cepat juga. Dia berhasil mendapatkan izin masuknya hanya dalam beberapa saat. Semua orang melihat mereka dengan tatapan kekaguman, meratapi bahwa yang kuat akan selalu berada di puncak piramida. Ketika mereka menjalani tes, hanya 1 dari 100 yang cukup beruntung untuk lulus, tetapi keduanya berhasil mendapatkannya hanya dalam sekali percobaan. Keajaiban akan selalu menjadi keajaiban, tidak diragukan lagi. Jimmy menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba merasa beban di pundaknya terasa berat. Kedua muridnya yang lebih tua telah mendapatkan izin masuk. Jika dia tidak bisa mencapai kompatibilitas 60%, itu akan sangat memalukan. Setelah Octavius turun dari batu dengan bangga, Jimmy berjalan menaiki batu itu. Dia mulai memanggil semua energi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, kristal yang menyala memberikan hasil yang jelas. Bibir Jimmy menegang. Dia telah gagal. Hanya 5 kristal yang menyala, tetapi kegagalan adalah kegagalan. Dia belum mendapatkan 60%. Dibandingkan dengan murid-muridnya yang lebih tua, dia diam setingkat lebih rendah. Wajah Jimmy memerah, merasa seperti dia tidak pernah merasa malu sebelumnya. Kasus mengerutkan kening. Dia bisa melihat ekspresi canggung dan tubuh kaku Jimmy, dan jelas apa yang dipikirkan Jimmy. Cass tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangkat suaranya dan berkata, turun. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Kamu hanya berjarak 1 kristal. Ada beberapa yang mendapat 2 kristal dan masih sangat percaya diri. Jimmy menatap Cass dan berkata dengan sedih, aku tidak gila. Tidak peduli betapa sulitnya itu, dia tetap harus menerimanya. Jimmy berjalan dari batu dengan aura tertekan. Ketika dia kembali ke sisi Cass, Cass memelototi Jimmy. Apa yang membuatmu begitu tertekan? Cass sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyeringai ketika dia berkata, aku tidak akan membuang waktuku untuk bocah itu. Karena kamu tidak bisa pergi ke Cloud Valley, lihatlah hasil orang itu. Bukankah dia akan memasuki Killing Illusion Array? Kamu bisa pergi lihat bagaimana dia. Tidak peduli seberapa marahnya dia harus meluruskan prioritasnya. Dia kembali untuk membentuk avatar dunianya di Cloud Valley untuk meningkatkan keterampilannya,
bukan untuk bertarung dengan orang bodoh. Dia harus memasuki Cloud Valley sebelum yang lainnya. Karena itu, dia memutuskan agar Jimmy mengawasi Jack. Mereka tidak bisa membiarkan orang itu melarikan diri. Jimmy secara alami mengerti apa maksud Cass dan mengangguk. Baiklah, jangan khawatir, Cass. Cass mengeluarkan senyum dingin sebelum dia berbalik untuk melihat Jack, berkata dengan mengejek, "Brad, kamu sangat percaya diri sebelum ini. Pastikan kamu tidak menyesali apapun. Jimmy di sini kebetulan bebas. Dia akan melihat apakah kamu bisa mendapatkan tiket masuk dari Killing Illusion Array." Satu-satunya tanggapan Jack adalah anggukan dingin. Kasus menjadi kaku. Setiap kali dia berbicara dengan Jack, rasanya seperti berbicara dengan tembok. Jack tidak bereaksi sama sekali, dan yang akhirnya frustrasi adalah dirinya sendiri. Bab 3605. Bibir Cass berkedut. Dia memutuskan untuk berpaling, menatap Octavius. Octavius mengangguk, dan mereka berdua mengambil izin masuk dan memasuki Cloud Valley. Hanya Jimmy yang tertinggal, menghadap Jack. Semua orang memandang mereka, geli. Melihat ketiga pria itu, beberapa orang merasa Jack menembak kakinya. Pria itu pasti tidak mengharapkan siapapun untuk tinggal dan mengawasinya. Sebenarnya, Jack bahkan tidak memikirkan hal itu sama sekali. Karena seseorang ada di sana untuk melihatnya, dia akan mengizinkannya begitu saja. Lagi pula itu tidak merepotkan. Jack berkata dengan tenang, "Kamu bisa mengikutiku jika kamu mau, tapi jangan mulai berbicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu." Setelah mengatakan itu, Jack pergi tanpa berbalik. Sekitar, Array Killing Illusion berada tepat di sisi lain. Bibir Jimmy berkedut, ingin mengolok-olok Jack, tetapi ia tidak ingin jengkel karenanya. Karena itu, dia menelan kata-katanya dan mengikuti di belakang, menuju ke Killing Illusion Array. Pada saat itu, semua orang mulai tertarik. Beberapa orang bahkan tidak lagi mengantri, memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihat apa yang terjadi. Lagi pula, Jack sangat percaya diri seolah-olah semua yang dia katakan akan terjadi. Beberapa orang ingin melihat apa yang akan terjadi pada Jack, dan ingin menyaksikan berapa banyak tahapan yang bisa dia lewati dalam Killing Illusion Array. Beberapa orang mengikuti Jack dan yang lainnya sampai-sampai, pada akhirnya, itu menjadi kumpulan besar orang. Mereka semua berkumpul di tempat Killing Illusion Array berada. The Killing Illusion Array berada di alun-alun bundar besar yang diterangi dengan lampu-lampu yang semarak. Alun-alun itu sangat luas, dan ada lautan manusia di sana. Seluruh alun-alun memiliki batu ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Siapapun yang ingin melewatinya harus memasukkan 5 juta kristal roh atau emas ungu dalam jumlah yang sesuai ke dalam batu-batu itu untuk mengaktifkan array ilusi pembunuhan. Kemudian, orang yang menjalani ujian perlu duduk di atas batu ilusi saat aktivasi untuk menjalani ujian. Mereka tidak perlu menjalani tes fisik, tentu saja. Batu ilusi akan membentuk tiruan yang tepat dari orang tersebut, mengirim orang tersebut ke dalam Killing Illusion Array untuk menjalani ujian. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang diderita seseorang dalam ilusi, tubuh mereka yang sebenarnya tidak akan terluka. Jack memberi tahu Rudy semua tentang aturan itu di cara. Sebagai bawahan Jack, Rudy tidak menerima semua aturan saat dia memasuki Cloud City. Rudy akhirnya mengerti apa itu Killing Illusion Array. Dia tersenyum dan berkata, "Itu tidak buruk. Ini menghemat waktu, tenaga, dan masalah. Bahkan jika kamu terluka di sana, itu tidak akan terlalu buruk." Rudy senang sesaat sebelum dia menoleh untuk melihat Jimmy di belakang mereka dengan kesal. Meskipun Jimmy tidak berani melakukan apapun pada mereka, dia seperti lalat di dinding, mengganggunya hanya dengan kehadirannya. Hanya dengan melihat pria itu membuatnya berpikir tentang bagaimana mereka bertiga telah mempermalukannya dan Jack. Rudy berkata, "Mereka seharusnya senang karena kita tidak bisa bertarung di sini, atau kamu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah." Jack tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Selama mereka menepati janji, mereka akan membayar harganya." Rudy menatap Jack dengan sungguh-sungguh. "Jack, aku tidak berakting di sana. Batu itu pasti sudah pecah." Dia tahu betul betapa kuatnya Jack. Dia menolak untuk percaya Jack begitu kuat dengan kompatibilitas hanya 20%. Bab 3606. Saat Rudy melihat hanya 2 kristal yang menyala di atas batu, dia tertegun.
Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lagi pula, pengalamannya jauh lebih meyakinkan daripada apapun, jadi dia merasa sulit menerima hasil yang ditunjukkan batu itu. Meskipun demikian, setiap orang ada benarnya, pencipta batu itu adalah orang yang sama yang menciptakan dunia berputar. Bahkan jika semua orang di sana salah, pahlawan kuno itu tidak mungkin salah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membuat dunia berputar. Dunia juga mampu menampung prajurit yang tak terhitung banyaknya. Perasaan yang saling bertentangan itu berlanjut sepanjang waktu, menyebabkan pikiran Rudy merasa kacau. Dia tidak tahu apakah harus mempercayai batu itu atau tidak. Namun, pengalaman masa lalunya mengatakan kepadanya bahwa hasil Jack tidak mungkin seburuk itu. Ada 9 kristal di atas batu itu, dan Jack setidaknya akan menyalakan 8 kristal itu. Hanya itu yang mencerminkan keterampilan Jack. Jack tersenyum, berkata dengan tenang, batu itu tidak salah. Saya memiliki kecocokan 20%. Bibir Rudy menegang, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan setelah Jack mengakuinya sendiri, dia masih ragu. Sayangnya, kebenaran ada di depannya dan Jack tidak membuat argumen, jadi dia juga tidak perlu membantah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, tapi kamu kuat. Bahkan jika prajurit terkuat dari dunia kelas 2 berdiri di hadapanmu, dia tetap bukan tandinganmu. Bahkan Cass bisa menyalakan 6 kristal itu, jadi tidak mungkin kamu tidak bisa. Kata-kata Rudy membawa semua kecurigaannya. Jack mengangguk. Sebenarnya, Rudy tidak salah. Namun, dia benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia dan hanya bisa mencapai ketinggiannya karena rahasia itu. Dia tidak membutuhkan bakat sama sekali. Yang lain harus mengalami banyak kesulitan ketika menjadi lebih kuat, tetapi Jack berjalan di jalan beraspal tanpa hambatan, semua berkat para pahlawan kuno yang membuka jalan baginya. Dia hanya perlu mengambil langkah demi langkah. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan, dan toh ini bukan waktunya untuk menjelaskannya. Jack menepuk pundak Rudy. Aku akan menjelaskan semua itu di masa depan. Rudy menghela napas. Meskipun dia merasa frustrasi, ini bukan waktunya untuk penjelasan apapun. Pada saat itu, seorang pria berhidung mancung berteriak, saya sudah mengatakan untuk tidak menempatkan tahap ketiga di depan. Ikuti saja perintah yang kita sepakati, dan Anda akan berhasil. Anda seperti seorang keras kepala. Lihat apa yang terjadi. Anda menyia-nyiakan 5 juta kristal roh. Apakah kamu tidak peduli tentang itu? Pria berhidung mancung itu berteriak sekuat tenaga, dan orang yang diteriaki tampak lebih kecil dari dirinya. Dia memiliki sepasang telinga yang sangat kecil juga. Pria bertelinga kecil memandang pria berhidung mancung itu dengan tidak senang dan berkata, perintahmu juga salah. Setiap orang memiliki caranya masing-masing. Aku menempatkan tahap ketiga di depan karena itu yang paling sulit bagiku. Tahap kedua dan ketiga bukan itu keras. Bibir pria berhidung mancung itu berkedut, terlihat seperti sedang berbicara dengan seorang idiot. Dia menunjuk pria bertelinga kecil itu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Tahap ketiga adalah yang paling sulit, katamu. Siapa yang memberitahumu itu? Bab 3607. Pria berhidung mancung itu mengacungkan 2 jari. 2 teknik tingkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah pada tahap pertama. 3 teknik tingkat atas bumi. Sepertinya banyak, tapi tidak terlalu sulit. Kamu bisa perlahan-lahan menantang teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah sebelum menantang teknik peringkat Dewa Pamungkas atas. Jika kamu melakukan itu, tahap ketiga akan sangat mudah. Kamu hanya perlu memiliki fokus dan perhatian yang cukup pada tahap pertama. Pria bertelinga kecil itu mulai terlihat seperti dia setuju dengan apa yang dikatakan pria berhidung mancung itu, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa dia salah dan dengan keras kepala berkata, tahap pertama seharusnya yang paling sulit, tapi saya pikir. Petik 2 titik. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria berhidung mancung itu menyela, diam saja. Tanya saja siapa-siapa di sini. Siapa sangka tahap pertama adalah yang paling sulit. Mengapa Anda berdebat dengan saya? Berhentilah mencoba menjadi pintar. Bahkan ketika Anda kalah, Anda menolak untuk mengakuinya. Jangan lupa, kamu hanya bisa mengambil bagian dalam Killing Illusion Array 3 kali. Kamu telah menyia-nyiakan 2 kesempatan, dan kamu hanya memiliki 1 kesempatan tersisa. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya,
maka itu tidak dimaksudkan untuk kamu mungkin tidak akan pernah bisa membentuk avatar dunia. Mendengar itu, pria bertelinga kecil itu menjadi cemas, tidak dapat menerima siapapun yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan avatar dunia. Seperti kucing yang marah, dia menggeram, "Jangan kutuk aku. Aku hanya melakukan itu setelah memikirkannya dalam-dalam. Apa menurutmu aku tidak peduli?" Mengatakan itu, mata pria itu mulai memerah. Rudy berdiri di sana, tertegun. Dia tidak mengerti sama sekali, jadi dia menoleh untuk menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Jack tersenyum sambil perlahan menjelaskan. Arai Killing Illusion dibagi menjadi 6 tahap. Urutan bisa ditentukan oleh para penantang. Mereka dapat memilih tahap tersulit untuk memulai dan juga dapat memilih tahap terlemah untuk pemanasan menghadapi tantangan berikutnya. Selama mereka bisa melewati semua 6 tahap, pas masuk lembah adalah milik mereka. Keduanya berdebat begitu banyak karena urutan bisa menentukan kesuksesan seseorang juga. Lagi pula, saat tantangan dimulai, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Beberapa penantang yang sudah percaya diri dengan staminanya akan memulai dengan stage terberat agar memiliki stamina yang cukup untuk perlahan melewati ronde-ronde yang tersisa. Jika mereka memulai dari yang terlemah dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan fokus mereka tidak akan memiliki kekuatan yang cukup saat menghadapi tahapan yang paling sulit. Dengan demikian, setiap orang akan dengan hati-hati memilih pesanan mereka sendiri ketika menghadapi tantangan tersebut. Jack memasang 6 jari. Tahap ke-6 adalah yang termudah dan mengharuskan Anda untuk membunuh 3 ilusi yang telah menguasai teknik tingkat atas. Tahap kelima adalah satu tingkat lebih tinggi, membutuhkan Anda untuk membunuh 5 ilusi tersebut. Tahap keempat jauh lebih sulit, membutuhkan Anda untuk mengalahkan 3 ilusi dengan teknik peringkat bumi atas dan 1 dengan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Mengatakan itu, Jack berhenti sejenak ketika dia menyadari bahwa rahang Rudy mengendur karena shock. Bagi Rudy, rasanya terlalu sulit, dan itu baru tahap keempat. Bab 3608. Jack tersenyum dan melanjutkan, tahap ketiga bahkan lebih sulit, membutuhkanmu untuk membunuh 2 ilusi dengan tahap pertama dari teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah dan 3 dengan teknik peringkat bumi atas. Jack lalu mengacungkan 2 jari. Tahap kedua lebih dari 2 kali lebih keras dari yang ke-6. Kamu harus membunuh 3 ilusi dengan teknik tingkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Bibir Rudy berkedut. Sebenarnya, jika itu hanya salah satu dari mereka, skill Chailing tidak akan setinggi itu. Lagi pula, sebagian besar prajurit yang berkumpul di Cloud City tidak lemah. Namun, para penantang harus menghadapi 3 ilusi dengan teknik tingkat dewa pamungkas yang lebih rendah pada saat yang bersamaan. Lonjakan kesulitan terlalu tinggi. Tak sedikit dari mereka yang gagal di tahap kedua, apalagi tahap pertama. Jack berkata, "Sebenarnya, aku merasa seperti yang pertama. Panggung tidak sesulit yang saya kira. Para penantang hanya perlu mengalahkan 2 ilusi yang telah mendapatkan teknik peringkat dewa tingkat rendah mereka ke tahap kedua." Bibir Rudy berkedut, berkata tanpa daya, "Jika itu kamu, itu tidak sulit sama sekali, tetapi prajurit lain akan mengatakan sebaliknya. Bahkan mereka yang berada di ujung atas tangga akan merasa sulit untuk menyelesaikan ke-6 tahap." Tidak heran keduanya sering bertengkar. Rudy menghela napas. Jika dia memiliki tingkat keterampilan mereka, dia mungkin akan kesulitan hanya untuk mengetahui urutannya. Bagaimanapun, itu menyangkut pencapaian masa depan mereka. Tidak ada yang mau menjadi jauh lebih buruk daripada semua orang di sekitar mereka hanya karena mereka tidak dapat melewati ini. Rudy menatap pria berhidung mancung itu dan berkata kepada Jack, "Kamu hanya bisa menantangnya 3 kali." Jack mengangguk. Ada banyak batu di sekitar alun-alun, tapi ada juga banyak penantang. Jika tantangannya tidak terbatas, tidak ada yang bisa mendapatkan giliran mereka. Dengan aturan ini, setiap prajurit sangat menghargai tantangan mereka. Beberapa dari mereka duduk di samping untuk menenangkan diri agar tidak menyesali pilihan mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk memainkan tantangan, melakukan yang terbaik untuk membuatnya semudah mungkin sehingga mereka dapat menyelesaikannya. Sayangnya, banyak prajurit tidak bisa melewatinya tidak peduli seberapa baik mereka mengatur sesuatu. Jika mereka ingin mendapatkan pas masuk lembah dengan mudah, mereka harus memiliki keterampilan yang cukup.
Banyak dari mereka akan menyalahkan apapun yang mereka bisa alih-alih mengakui bahwa mereka sendiri dan kegagalan keterampilan dan pandangan ke depan mereka adalah masalahnya. Para prajurit yang mengikuti Jack mulai menggosok tangan mereka juga, ingin mencobanya. Bagaimanapun, mereka memiliki 3 peluang. Bahkan jika mereka menyia-nyiakan 1, mereka masih memiliki 2 lagi. Sebenarnya, tidak banyak dari mereka yang merasa bisa mendapatkan izin dari kompatibilitasnya. Bagaimanapun, kompatibilitas tinggi membutuhkan banyak bakat. Mereka tahu diri mereka sendiri betapa berbakatnya mereka. Banyak dari mereka memiliki harapan pada Killing Illusion Array, merasa bahwa mereka akan dapat menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk mendapatkan pas masuk lembah. Di antara mereka, seorang pria berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan melewati tahap pertama terlebih dahulu. Jika saya bahkan tidak bisa melewatinya, saya tidak perlu repot-repot mencoba lagi." Tahap pertama adalah yang paling sulit, sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk mengutamakan tahap pertama. Lagi pula, fokus dan kekuatan mereka akan mencapai puncaknya saat pertama kali masuk. Saat mereka berada di posisi terkuat mereka, mereka akan dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Bab 3609. Jika mereka tidak dapat melewati tahap pertama bahkan dengan kekuatan penuh mereka, toh tidak ada harapan bagi mereka untuk lolos. Seorang pria berjubah putih menggelengkan kepalanya. "Tunggu, kamu harus mulai dengan tahap keempat untuk memberi dirimu kepercayaan diri. Lagi pula tidak ada batasan waktu yang bisa kamu gunakan selama tantangan, jadi kamu bisa pulih saat bertarung. Hadapi saja tahap sebelumnya terlebih dahulu, dan kamu bisa gunakan kekuatanmu di tahap pertama. Dengan begitu, peluangmu untuk sukses akan jauh lebih tinggi. Lagi pula, jika kamu melakukan tahap pertama terlebih dahulu, kamu masih harus waspada terhadap tahap selanjutnya, dan kamu tidak ingin menggunakan terlalu banyak energi sejati. Anda mungkin terlihat seperti memiliki kekuatan penuh, tetapi sebenarnya Anda menahan diri, dan keterampilan yang dapat Anda gunakan terbatas." Ketika orang itu mengatakan itu, semua orang mengangguk, merasa dia benar. Namun, orang lain melompat keluar untuk membantahnya, "Kamu benar, tapi tidak begitu. Kamu harus memikirkan hal-hal secara holistik. Jika kamu menempatkan tahap pertama di depan, kamu dapat mengukur keterampilan kamu dan melihat seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi bagi Anda untuk lulus, atau berapa banyak harapan yang Anda miliki." Petik 2. Orang-orang itu mendiskusikan banyak hal untuk waktu yang lama, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Setiap orang memiliki pandangan mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada tatanan yang sempurna. Setelah sekian lama, sebuah suara yang tidak ramah berbicara, "Kalian semua hanya hama yang tidak diinginkan. Tanpa keterampilan yang cukup, kalian tidak akan bisa melewatinya bagaimanapun kalian melewati tahapan." Jimmy mencibir saat dia melihat semua prajurit di sekitarnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Jimmy, mereka merasakan kemarahan di hati mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka tidak seberani Jack dan tidak berani menyinggung benua Swelling Tide. Jimmy cukup tinggi di dunia itu juga. Dia juga terampil, jadi tidak ada gunanya melawannya. Selain itu, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang komentar Jimmy. Keterampilan adalah hal terpenting untuk melewatinya. Tidak peduli seberapa baik seseorang mengatur sesuatu, mereka tidak memiliki harapan jika mereka tidak cukup terampil. Jack mengangkat alis, menatap mereka semua dalam diam. Jimmy tiba-tiba berbalik untuk melihat Jack. Semua kebencian di matanya terlihat jelas. "Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan barusan, bocah? Jangan menyesali apa yang kamu katakan. Aku tidak akan membiarkanmu menarik kembali kata-katamu. Cepat, jangan buang waktuku." Meski belum lulus uji kecocokan, bukan berarti dia tidak bisa masuk Cloud Valley. Itulah gunanya Killing Illusion Array. Jimmy mempercayai keahliannya. Dia merasa bisa melewatinya dengan sangat mudah. Cass memintanya untuk mengawasi Jack, tetapi dia lebih fokus pada Killing Illusion Array. Karena itu dia memutuskan untuk menonton saat Jack bergabung dengan Killing Illusion Array. Begitu Jack mempermalukan dirinya sendiri, tugas Jimmy akan selesai. Setelah itu, giliran dia untuk pamer. Bibir Jack berkedut karena putus asa. Rudy benar, pria itu seperti lalat sial. Semua yang dia katakan membuat Jack jijik.
Jack menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk menatap Jimmy dengan dingin. Bisakah kamu diam? Aku memutuskan kapan aku menantangnya. Jika kamu ingin menantang Killing Illusion Array, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi berhentilah mengoceh padaku. Bab 3610. Jack telah bertemu banyak pejuang dari dunia kelas 2 dengan sikap yang sama seperti yang dimiliki Jimmy. Mereka selalu ingin menunjukkan betapa istimewanya mereka, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan kata-kata mereka untuk mendorong orang lain mundur. Jack secara teratur harus berurusan dengan omong kosong seperti itu. Dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Bibir Jimmy berkedut saat dia menatap Jack dengan kejam. Dia mengertakkan gigi dan menatap Jack. Baik, tetaplah bangga pada dirimu sendiri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan lelucon ini. Begitu kamu mulai, orang akan tahu kamu hanya menyombongkan diri. Mari kita lihat apakah kamu masih punya nyali untuk berbicara denganku seperti ini sesudahnya. Jack mengejek sambil menatap Jimmy dengan jijik. Dia mengeluarkan sepotong emas ungu dari mustard seed. Itu tidak terlalu besar, hanya seukuran setengah kepalan tangan senilai 5 juta kristal roh. Batu ilusi, terdekat Jack kebetulan kosong. Tidak ingin membuang waktu, Jack berjalan mendekat, tetapi begitu dia melakukannya, dia mendengar Jimmy berbicara, kamu suka menyombongkan diri, bukan? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya dengan sangat percaya diri sehingga kamu akan melakukannya, dapatkan pas masuk lembah dengan mudah dan kemudian berpartisipasi dalam medan perang kabut dengan Cash. Aku mendengar semua itu. Jimmy sengaja meninggikan suaranya, menarik banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Belum lagi, Killing Illusion Array juga memiliki tingkat eliminasi yang tinggi. Setiap orang yang menantang Array memiliki rasa hormat tertentu untuk itu. Jimmy sengaja meneriakkan semua itu agar semua orang tahu bahwa Jack hanyalah orang bodoh sombong yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Jadi, beberapa dari mereka mulai melihat ke arah Jack. Mengejek, tertawa padanya seolah-olah dia adalah seorang badut. Beberapa dari mereka sengaja meninggikan suara saat berbicara. Dari mana orang ini berasal? Ada begitu banyak orang di sini. Satu-satunya yang berani menjamin mereka akan lulus adalah semua pejuang terbaik di dunia mereka. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang terkenal. Semua orang tahu bagaimana menyombongkan diri, tentu saja. Lagi pula, bicara itu murah. Menurutmu Killing Illusion Array itu apa, bocah? Apa menurutmu ini seperti rumahmu yang bisa dengan mudah kamu lewati? Berhenti bercanda, oke, berhentilah menyombongkan diri. Menjijikkan dirimu sendiri itu satu hal, tapi kamu membuat orang lain jijik juga. Itu benar, kamu bahkan mengatakan ingin mengambil bagian dalam medan perang kabut. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu tidak takut mati? Apakah kamu tidak takut mereka akan mengambil darah jantungmu begitu kamu memasuki Radiant Hall? Petik 2. Lupakan saja, yang dia tahu hanyalah menyombongkan diri. Dia tidak mau mendengarkan kita. Lihat dia akan mengaktifkan batu ilusi. Dia akan segera tahu betapa lucunya pikirannya. Jack menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang yang berbicara dengan dingin. Dia membenci orang-orang yang hanya ada di sana untuk bergosip. Mereka jelas tidak mengetahui situasi sebenarnya namun berbicara tanpa henti saat seseorang mengipasi api. Pada saat itu, seseorang berteriak dari jauh. Itu adalah pria berhidung mancung itu. Pria itu mengerutkan kening. Aku mengatakannya berkali-kali, tapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Apakah kamu bahkan tahu cara berpikir dengan benar? Pria yang dia ajak bicara bukanlah pria berhidung kecil yang dia beri kuliah sebelumnya, tetapi pria berwajah persegi yang menantang barisan beberapa saat yang lalu. Mereka bertiga berasal dari klan yang sama dan datang ke Cloud City untuk menghadapi tantangan. Pria berhidung mancung itu terlalu keras, dan dia juga menarik banyak perhatian. Setiap orang yang melihat ke arah Jack malah melihat ke arahnya. Pria berwajah persegi itu sedang duduk di depan batu ilusi. Matanya tertutup rapat saat dia mencoba menantang susunan. Bersambung.